Baik Bapak Ibu Wali Santri dan Dewan Asatidz Tursina International Islamic Boarding School, adapun untuk kegiatan atau kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema balasan keikhlasan guru dan orang tua dalam pendidikan anak. Sepertinya cukup menarik Ustadz, karena dengan ikhlas pasti ada al-jaza min jinsin semuanya amalnya ya, seperti itu. Baik Dewan Asatidz dan Bapak Ibu Wali Santri, marilah kita simak yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yahya PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Direktur Tursina International Islamic Boarding School dan jajarannya, Dewan Asatidz, para asatidz, para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali dari sebuah kisah tentang ayat Al-Qur'anul Karim, wa kana abuhuma salihah. Adalah kedua orang tuanya saleh. Abdullah bin Mas'ud ketika melakukan qiyamul lail, beliau meletakkan anaknya yang masih kecil di sampingnya, dan saat dia melakukan qiyamul lail, dia kemudian melihat anaknya dan menyatakan, untuk siapakah aku melakukan qiyamul lail? Dia menangis dan kata dia, saya melakukan ini salah satunya adalah untukmu. Dan dia membaca ayat Al-Quran, wa kana abuhuma salihah. Demikian juga Sa'id Ibnul Musayyib, seorang tabi'in yang juga saya kira meneruskan tradisi orang-orang saleh ini. Sa'id Ibnul Musayyib juga dikabarkan melakukan salat, dan kalau dia ingat anaknya maka dia menambahi lagi qiyamul lailnya. Misalnya kalau biasanya dia hanya 4 rakaat atau 8 rakaat, kalau dia teringat anaknya waktu qiyamul lail, dia tambahin lagi. Dan lagi-lagi kata dia, yang membuat aku menambahkan rakaat salatku ini hanyalah karena aku ingin masuk dalam kategori ayat Al-Quran, wa kana abuhuma salihah. Karena itu kita sebagai wali murid adalah ayah dari anak-anak kita, dan kita sebagai guru juga sebenarnya adalah ayah secara ruhaniyah buat anak-anak kita yang ada di Tursina. Karena itu kita ingin agar anak kita ini, orang tua yang pertama kali, menjadi orang tua yang salihah, yang kelak akan bisa memberikan kebaikan kepada anak-anak didik kita. Rasulullah SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kita ini adalah a shepherd, kita ini adalah penggembala ya. Kita ini dituntut untuk menggembalakan secara yang terbaik. Kenapa? Karena nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban dari penggembalaan kita ini. Masya Allah, wal amir ra'in ya, pemimpin itu juga amir, juga ra'in, wal rajulu ra'in. Perhatikan menarik, suami laki-laki itu ra'in ala ahli baiti, kata Rasulullah SAW. Dia pemimpin ya, dia yang akan merawat, dia yang akan mengembalakan keluarganya. Wal mar'atu ra'iyah, dan seorang istri juga seorang ra'iyah, dia pemimpin ala baiti zaujiha wa waladih. Dia menjadi pemimpin buat rumahnya dan buat anak-anaknya. Tanggung jawab buat anak-anak itu diletakkan kepada suami dan istri. Karena Rasulullah SAW menyatakan untuk suami, Rasulullah SAW menyatakan tanggung jawabnya ala ahli baitihi. Untuk istri, Rasulullah menyatakan tanggung jawabnya adalah ala baiti zaujiha wa waladihi. Jadi ini tanggung jawab bersama. Karena itu nanti kita ini semoga bisa, sebagaimana nanti Al-Quranul Karim dalam surat Ar-Ra'd, bisa menjadi orang tua, baik ustadz di Tursina atau orang tua biologisnya yang ada di rumah, sama-sama nanti bisa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam jannahnya. Karena semuanya soleh. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd, nanti ada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden bersama waman sholaha min abaihim, bersama bapak-bapaknya
ya, wa min azwajihim, bersama pasangannya, istri-istri, suami-suaminya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu-cucu cicit-cicitnya. Masya Allah. Sehingga harapannya nanti usaha kita dalam mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, ya, menjadi anak-anak yang baik ini bukan saja melambungkan dia dalam kehidupannya di dunia ini menjadi matahari, rembulan, bintang-bintang dalam kehidupan, tapi terlebih nanti kita ingin semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah SWT di jannahnya, ya, di jannati adn, yadkhuluna fiha, masuk ke dalam jannatu adn bersama-sama. Wa man salaha min abaihim wa min azwajihim wa dzurriyyatihim. Amin Allahumma amin. Mari kita lihat pentingnya kita ini mendidik anak-anak kita, dan balasan apa yang nanti diberikan oleh Allah SWT, dan bagaimana kita berusaha ke sana. Saya ingin ngawali dari satu hadis yang kita semuanya mengenal, ya. Ada 3 hal yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai orang tua, ya, baik orang tua biologis dan orang tua psikis dan spiritual, ya. Muru auladakum, didiklah anak-anak kalian, kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian, atau adibu di ayat yang lain, di hadis yang lainnya, adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian, ala thalathati khisal, atas 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya. Yang pertama. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa ala qiraatil Quran, cinta terhadap Al-Quranul Karim. Fa inna hamalatal Quran, karena orang yang mencintai Al-Quran, menguasai Al-Quran. Kalimat yang menarik di dalam hadis ini menggunakan kalimat hamalatul Quran, ya, orang yang hamil, yang membawa Quran, ada dalam otaknya, Quran ada dalam hatinya, Quran ada dalam perilakunya. Apa kata? Fi dhillillah, dia berada dalam perlindungannya Allah SWT, yauma la dhilla illa dhilluh, ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT, ma'a anbiya'ihi, bersama para nabinya. Maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam usaha kita mengantarkan anak-anak kita ini. Yang pertama adalah ajari anak-anak kita ini kecintaan kepada nabinya. Bagaimana caranya? Tentu caranya adalah mengenalkan pribadi Rasulullah SAW. Para sahabat dulu menyatakan bahwa kami ini mempelajari sirah Rasulullah SAW sama seperti kami mempelajari Al-Quranul Karim. Karena itu kenalkanlah pribadi Rasulullah SAW, baik mulai dari fisiknya, ya, kita baca syama'il, sehingga kita ini terpikat hati kita melihat keindahan fisik Rasulullah SAW, karakternya Rasulullah SAW, dan semuanya, sampai kemudian kita pelajari kehidupan Rasulullah SAW 23 tahun dalam misi dakwahnya itu. Ini penting, kenapa? Agar tumbuh kecintaan. Kenapa anak-anak kita misalnya mencintai tokoh-tokoh, misalnya di film-film sekarang, ya, ada X-Men, Superman, dan semuanya yang permen-permen itu, ya, misalnya, tentu karena dia seringkali mendapatkan kisah-kisah tersebut. Karena itu tujuan kita adalah, yang pertama, didiklah anak-anak kita ini kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada banyak hal yang memikat hati siapapun saja yang mempelajari Rasulullah SAW. Saya memiliki teman orang Inggris yang masuk Islam bukan karena mempelajari teologi Islam, tapi justru mempelajari, dia membaca buku Martin Link, yaitu kisah tentang Rasulullah SAW. Kata dia, dengan memahami dan membaca buku itu, saya terpikat, kok begitu hebatnya ada manusia ini. Dan itu yang mengantarkannya kemudian masuk Islam. Orang yang kalau benar-benar hatinya tunduk patuh kepada Allah SWT, ya insya Allah dengan membaca dan mengenalkan Rasulullah SAW akan memupuk kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Poin nomor 1. Nomor 2,
hari ini itu yang paling dibutuhkan adalah role model. Nah, masalahnya adalah meskipun ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan, kita yang paling kesusahan untuk mendapatkannya. Dengan mempelajari Rasulullah SAW, kita ini nanti mendapatkan role model. Poin pertama, ya. Jadi ajari anak-anak kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ahli baitih. Ajari anak-anak kita ini kecintaan kepada keluarga Rasulullah SAW. Kenalkan dia dengan putri-putri Rasulullah SAW, dengan Zainab, dengan Ruqayyah, dengan Ummi Kulthum, dengan Fatimah. Kenalkan dia juga dengan anak-anak Rasulullah, dengan Abdullah, dengan Ibrahim, dan seterusnya. Ya, dengan Qasim, agar mereka timbul kecintaannya. Dan terutama kenalkan dia dengan Hasan dan Husain, keluarga Rasulullah SAW. Karena banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya dari Hasan, misalnya kita bisa melihat figur yang Masya Allah, ya, ahli juru damai yang sangat kuat. Bahkan di detik-detik akhir ketika beliau sudah sakaratul maut, Husain datang menemui Imam Hasan dan menyatakan, siapakah yang meracunimu? Kata Imam Husain, kalaupun aku tahu siapa yang meracuniku, aku tidak mau akan memberitahukan siapa yang meracuniku. Karena aku tidak rela ada orang Islam yang terbunuh gara-gara namaku, gara-gara informasi yang aku berikan. Sangat cinta kepada sesama orang mukmin, hatta beliau kemudian meninggal dalam keadaan teracun. Hasan, ya Masya Allah, kita kalau mempelajarinya, bagaimana indahnya, mulai kecilnya ada sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita tidak bisa mendidik, belilah buku-buku, belilah cerita-cerita, belilah bacaan yang bisa memudahkan anak-anak kita untuk mengenal pribadi yang sangat mulia dari cucu Rasulullah SAW, Imam Hasan misalnya. Demikian juga Imam Husain, demikian juga dan seterusnya, ya, dari keluarga Rasulullah SAW. Tentu hadis ini juga bisa kita lebarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah menggunakan kata mendidik, bukan untuk menceritakan. Karena harapannya dari kisah itu kita harus bisa mengambil poinnya apa yang kemudian kita terapkan buat kehidupan anak-anak kita. Ini nanti ada hubungannya dengan prasyarat orang yang mendidik anak-anaknya yang nanti akan menjadi penghuni surga Aden. Nanti akan kita bicarakan di surat Ar-Ra'd. Ya. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kalimat ad-dibu, ya, didiklah. Tentu mendidik bukan hanya sekedar menarasikan kisah Rasulullah SAW, kisah ahli baiti Rasulullah SAW, kisahnya para sahabat, bukan. Tapi kita mempelajarinya, mengambil poin utamanya apa, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Ini yang disebut dengan mendidik. Dan yang paling terakhir, kata Rasulullah SAW, didiklah anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Sampai, lihat kalimat ujungnya itu Rasulullah SAW menyatakan, fa inna hamalatal Quran. Ya, hamalah, seakar kata dengan kata hamil. Orang itu kalau mengandung disebut dengan hamil. Masya Allah. Quran misalnya, Rasulullah SAW menggunakan kalimat hamalatul Quran karena secara implisit bermakna bahwa Quran itu ada di dalam otak anak-anak kita. Quran ada di dalam emosi anak-anak kita. Quran ada di dalam perilaku anak-anak kita. Quran ada di dalam hatinya anak-anak kita. Itu tujuan kita. Jadi yang pertama berkenaan secara teoritis, yaitu cintakan dia kepada Al-Quranul Karim, sampai Al-Quran itu ada di dalam memorinya dia, ada di dalam perilakunya dia, ada di dalam emosinya dia, ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian anak ini punya karakter Qurani, nomor satu. Yang kedua, kenalkan dia dengan sejarah, contoh konkret dari manusia-manusia menjalankan Al-Quranul Karim, seperti Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Inilah hal yang harus kita ajarkan buat anak-anak kita secara singkatnya, ya, karena sangat kompres sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kepada tiga hal poin yang harus kita didikkan buat anak-anak kita. Ini yang sangat penting.
Karena kalau kita sudah mengajarkan 3 hal ini, insya Allah ini yang akan menerbitkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak yang baik. Dan kalau dia sudah berakhlak yang baik, tidak ada yang lebih baik yang kita bisa berikan buat anak-anak kita kecuali pendidikan akhlak yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyu'addibar rajul waladahu khairun min an yatasaddaqa, kata Rasulullah SAW, bisa'in. Mendidik anak akhlak yang baik itu jauh lebih baik, kata Rasulullah, daripada bersedekah. Kita ini mendidik anak kita dengan etika yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah 1 sa', kata Rasulullah SAW. 2,7 kilo lah kalau sekarang. Sampai untuk kan kita ini kan ingin berbuat baik kepada anak kita. Ada yang memberikan makanan yang baik, baju yang baik, pendidikan yang baik, atau apa segala macam ya. Kita ini maunya memberikan anak kita. Bahkan ada yang ngasih apa saja keinginan anak. Minta PS yang terbaru, diberikan PS yang baru. Minta jalan-jalan ke luar negeri, diturutin jalan-jalan ke luar negeri berbagai macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyu'addibar rajul waladahu. Orang tua yang mendidik seseorang, baik itu orang tua kandung atau orang tua spiritualnya, kalau dia mendidik anaknya, ya, mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, jauh lebih baik dari kita spending uang dan seterusnya kepada anak kita. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW juga di tempatnya menyatakan, mana halawalidun waladan khairan lahu min adabin hasanin. Ya, tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang jauh lebih baik dibanding dengan mengajarkan satu akhlak yang baik. Ya, nanti yang paling berharga buat anak kita adalah pendidikan yang berharga, pendidikan akhlak yang baik buat anaknya. Misalnya kita mengajari, nak, tersenyum sama orang, nak, absus salam, sebarkan salam, nak, dan seterusnya. Satu ajaran tentang etika yang baik atau adab yang hasan itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, dibanding pemberian apapun orang tua kepada anaknya. Makanya kalau kita ini benar-benar cinta kepada anak kita, benar-benar kita ingin mengantarkan anak-anak kita ini menjadi ahli surga, tidak ada yang lain kecuali pastikan dia mendapatkan adab yang baik, pendidikan yang baik. Salah satu cara jenengan untuk melahirkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh adalah dimasukkan ke dalam institusi ini, ke dalam Ma'had Tursina ini. Karena tidak lain tidak bukan, tujuan kita adalah ingin melahirkan anak-anak yang soleh, yang memiliki adab yang baik. Dan mungkin kita berpikir ada uang yang sudah kita spend untuk semuanya. Lihat Rasulullah SAW, pemberian yang terbaik buat anak itu adalah apapun saja kalau kemudian diarahkan bagi terciptanya pendidikan yang baik, adab yang baik buat anak. Di tempat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian, ya, wahsinu adabahum, baguskan adab anak-anak kalian. Kita disuruh, satu, memuliakan anak-anak kita, yang kedua, mendidik anak-anak kita agar dia memiliki adab yang baik. Muliakan dengan cara misalnya berkata-kata yang lembut. Semua proses pendidikan yang kita lakukan adalah upaya kita untuk memuliakan anak kita. Selanjutnya tinggal yang kedua, didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang baik. Karena kalau itu yang sudah kita lakukan, Masya Allah. Mari kita lihat satu hadis yang kita ini nanti akan dengan sangat senang mendidik anak-anak ini. Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu ada daron, ada rumah, yuqalu laha darul farah, disebut rumah tersebut dengan darul farah, the house of happiness, ya, the house of happiness. Ada rumah kebahagiaan di sana itu. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke rumah itu illa man farrahas sibyan, kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak, kecuali orang-orang yang mendidik anak-anaknya secara baik. Apa yang kita lakukan, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang mengirimkan anaknya di Tursina dan juga mendidik anak-anaknya ketika di rumah, adalah usaha agar anak-anak itu farah, agar anak-anak itu berbahagia dunia wal akhirat, agar dia bahagia hidupnya,
agar dia bahagia nanti ketika dia pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para murabbi-murabbiyah, para asatid yang ada di Tursina. Kita semua ini berusaha masuk dalam kategori mereka yang punya kontribusi di dalam farrohasibian, kata Rasulullah SAW, yang membahagiakan anak-anak, mendidik anak-anak. Kenapa? Karena kita berharap kelak kita semuanya akan dimasukkan ke dalam darul farah, ya, satu rumah yang membahagiakan, the house of happiness, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mari kita lihat sekarang bagaimana caranya agar kita ini nanti diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendidik anak-anak kita ini diganjar dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja prasyarat yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita lihat surah Ar-Ra'd untuk melihat 3 klaster yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim tentang mereka yang masuk surga Aden. Jadi mulai sekarang apa yang kita lakukan dalam pendidikan anak-anak kita itu, harapannya bukan hanya karena kita kepingin anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cemerlang, bright student, ya, menjadi smart student, bukan itu saja, pious student, tapi karena kita ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini semuanya nanti dijadikan penghuni surga Aden. Mari kita lihat tadabbur kita ini di surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari ayat yang ke-20, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara menarik, ayat ke-19 mungkin juga bisa 19 lah. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal hakaman huwa a'ma, kata Al-Quranul Karim, innama yatadzakkaru ulul albab. Afamay ya'lam, apakah kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, annama unzila ilaik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan buat kamu min rabbika, dari Rabbmu, yaitu Al-Quranul Karim, al-haq, kebenaran ini, yakni Al-Quranul Karim. Kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang buta. Allah SWT sekarang membagi 2 orang responnya terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama disebut dengan the sighted, yaitu orang yang melihat. Yang kedua the blind, orang yang buta, ya, al-a'ma. Kenapa Al-Quran menggambarkan begini? Menarik. Quran digambarkan seperti hujan yang turun, ya, sesuatu yang diturunkan dari langit, kata Allah, ya, unzila ilaika min rabbik. Lah, ada orang yang melihat hujan turun itu sehingga dia bisa mendapatkan manfaatnya, mengambil airnya, menghirup udara sejuknya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia melihat. Tapi ada orang yang membutakan sehingga dia tidak pernah peduli, tidak melihatnya dan seterusnya. Allah kemudian menyatakan, apakah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta? Setelah itu Allah menyatakan innama yatadzakkaru ulul albab, kata Al-Quranul Karim. Hanya saja orang itu yang mau menjadikan Quran itu sebagai tadzakkur, ya, hanyalah mereka yang disebut oleh Al-Quran sebagai ulul albab. Dan ulul albab inilah yang nanti akan menjadi penghuni surga Aden. Nah, maka syarat pertama dari para pendidik, dari orang tua yang ingin mendapatkan surga Aden adalah menjadikan Quran sebagai tadzakkur. Bagaimana maksudnya? Gini, tadzakkur berasal dari kata zikrun, ya, mengingat, ingatan, ya. Zakara, to remember. Yang kedua maknanya to mention. Jadi kalau tadzakkur itu adalah proses kita untuk mengingat dan menyebut sesuatu. Jadi kalau kapan kita ini mengingat sesuatu? Setelah kita memahaminya. Sesuatu yang sudah kita pahami baru nanti kita bisa ingat-ingat. Oh, seperti ini. Dan kalau sudah kita ingat, kita bisa menyebutkannya. Quran menyatakan fungsi Al-Quran itu harus kita jadikan. Sebenarnya Quran itu menjelaskan di ayat yang lainnya, ada 2 hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, tadabbur sama tadzakkur. Tadabbur itu fungsinya adalah untuk menanyakan kepada diri kita, kalau kita mengkaji Al-Quran, ini relevansinya buat saya apa? Setelah saya memahami ayat ini, saya mau ngapain kemudian? Apa relate-nya ayat ini dengan saya? Nah, itu namanya tadabbur. Kalau tadzakkur,
Fungsinya adalah kita ini kemudian satu, fungsinya tadi kita jadikan itu sebagai remembrance, ya, ingatan kita kalau kita melakukan apapun, dan kemudian kita sebarkan, kita mentioning apa yang sudah kita fahami itu kepada orang lain. Jadi apa yang dimaksud secara praktis ayat ini? Orang tua, kita lihat dulu wali santri, kalau ingin keluarganya itu menjadi penghuni surga Aden, maka keluarganya harus menjadikan Quran sebagai hal yang di-remember, hal yang di-mention di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana maksudnya? Misalnya ayah ibunya sudah belajar, kemudian setelah dia belajar, dia memahami apa yang dia dapat dari Al-Quranul Karim. Setelah dia ikut taklim, dia membaca Al-Quranul Karim, dia membaca tafsir atau apa sajalah. Setelah dia memahami, maka apa yang dia fahami dari Al-Quran itu dijadikan sebagai point to remember, dijadikan sebagai guidance di dalam hidupnya, dalam hidup keluarganya. Maka yang pertama, dan ini adalah tugas pendidikan. Sama guru-guru di Tursina, para asatidz di Tursina juga harus melakukan hal yang sama. Satu, apa yang dilakukan? Dikaji ini, isinya Al-Quranul Karim, dikaji hadisnya Rasulullah SAW. Nah, setelah difahami, maka nanti setiap tindak tanduk kita mulai mencocokkan dengan Al-Quranul Karim. Contoh konkretnya misalnya kalau ada sesuatu, ini sesuai enggak dengan Al-Quranul Karim? Lah itu namanya remember, kayak begini ini boleh enggak ya menurut Al-Quran? Lah itu namanya to remember. Nah terus kita ingatkan, kita mentioning kalau ada orang yang lupa, tak boleh begitu itu, menurut Al-Quran begini. Ya tentu tidak harus saklek, kita nyebutin ayatnya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ada something yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim yang kemudian kita laksanakan kemudian sebagai point to remember. Mungkin kalau di sekolah bisa menjadi grade yang kita taruh di dinding, ya, dan seterusnya, poin-poin yang bisa kita dapat, dan semuanya itu dari Al-Quranul Karim. Ya, meskipun mungkin tidak harus menyertakan ayatnya, tapi poin-poin yang dijalankan. Kita semuanya tahu di Tursina ada poin-poin apa yang diajarkan, itu semuanya berangkat dari Al-Quranul Karim. Dan kalau kita stick di situ, itu namanya tadzakkur. Maka proses pendidikan adalah sebenarnya melakukan proses tadzakkur, dan ini adalah fondasi bagi mereka yang ingin melakukan orang yang ingin masuk surganya Allah, namanya surga Aden. Masya Allah. Oke, itu fondasinya. Quran kemudian menyebutkan ada 3 kategori, 3 klaster mereka yang masuk surga Aden. Ya, dalam kaitannya nanti dengan pendidikan, ya, karena ini harus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Ya, di tengah keluarga, baik keluarga di rumah atau keluarga Tursina, ya, sebagai sebuah big family, ya, institusi. Mari yang pertama kita lihat ada 3 klaster di sini, dan alhamdulillahnya 3 klaster ini dibedakan oleh Allah dengan kalimat walladzina walladzina walladzina. Para ulama menyatakan kalau ada kata alladzina diulang 3 kali, ya, di ayat ini, maka berarti ini tidak harus kita melakukan 3-tiganya. Satu saja kita melakukan dari 3 ini, kita sudah entitled untuk mendapat surga Aden. Apalagi kalau kita bisa masuk dalam 2 klaster sampai 3-tiganya kita masuk, Masya Allah. Ya. Mari kita lihat dalam kaitannya dengan pendidikan ini, ya, 3 klaster ini. Yang pertama, klaster yang pertama tentu klaster yang paling berat. Apa klaster yang pertama? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, klaster yang pertama adalah walladzina yufuna bi ahdillah, ya, wala yanqudunal mitsaq. Yang pertama, ada 2 saja syaratnya. Walladzina dan alladzina, dan orang-orang yufuna yang memenuhi secara sempurna janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak merusak perjanjiannya kepada sesama manusia. Ada 2 kata di sini, semuanya menggunakan janji. Yang pertama ahdun, yang kedua mitsaq. Para ulama menyatakan sebenarnya antara ahdun sama mitsaq sama saja.
Perbedaannya adalah mitsak sebenarnya janji yang lebih dikuatkan lagi. Jadi mana yang lebih kokoh sebenarnya, mitsak atau ahdun? Mitsak. Karena mitsak itu biasanya di ahdun yang dikuatkan dengan sumpah. Mana yang kedua, perbedaan dari ahdun sama mitsak di ayat ini adalah ahdun memang seringkali dipakai oleh Al-Quran, perjanjian kita dengan Allah SWT. Mitsak adalah perjanjian kita dengan sesama manusia. Mari kita perhatikan. Klaster pertama dari mereka yang akan menjadi penghuni surga Aden adalah mereka orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dipakai untuk memenuhi adalah yufuna. Kata yufuna berasal dari kata wafa. Dari kata ini muncul kata wafat. Orang yang mati disebut dengan orang yang wafat dalam bahasa agama kita. Padahal makna dasar kata wafa itu memenuhi. Kenapa orang mati kok disebut orang wafat? Karena Allah akan memenuhi pahala yang diberikan. Karena Allah akan memenuhi balasan siksa yang akan diberikan. Kita ini kalau beramal di dunia, balasannya tidak diberikan secara sempurna oleh Allah SWT. Kenapa? Karena memang tidak bisa diberikan di dunia ini. Misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh akan diganjar dengan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, jadi rakaatani qoblal fajr, 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih baik kata Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya, mau ditaruh di mana kemudian sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Tidak mungkin diberikan di dunia ini. Karena itu nanti diberikannya. Mungkin di dunia dikasih bonusnya dulu, poin berapa persennya. Tapi pemenuhannya nanti, fullnya itu nanti dikasih saat kita sudah meninggal dunia. Karena itu meninggal dalam bahasa agama disebut dengan wafat. Karena akan dipenuhi. Masya Allah. Lah, ayat ini menyatakan ciri pertama dari mereka yang masuk surga Aden adalah mereka memenuhi janjinya kepada Allah SWT. Apa maksudnya dalam konteks pendidikan? Kita ini semua berjanji kepada Allah SWT. Lah, janji kita ini mulai di alam azali. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. 17 kali kita dalam sholat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam syahadah kita berjanji at-tahiyatu al-mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Semuanya ini janji. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Tapi kalau kita simpulkan, janji ini terutama adalah berkenaan dengan janji kita menjadi abdun dan menjadikan Allah sebagai Rabb. Maka ibu-ibu, ya, para wali murid dan para asatid itu harus memastikan anak-anak kita itu menyadari statusnya sebagai abdun dan meletakkan Allah sebagai Rabb. Apa maksudnya begini? Biasanya kita hanya menerjemahkan kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu hanya seperti pertanyaan biasa. Bukankah aku ini Rabbmu? Of course ya Allah, gitu saja. Padahal begini, kata Rabb ini memegang kata kunci di sini. Dalam bahasa Indonesia memang susah menerjemahkan kata Rabb. Untuk mudahnya, kalau kita ingin faham kata Rabb, maka lawankan dia, fahami lawan katanya, yaitu kata abdun, kata hamba. Kalau kita memahami kata hamba, hubungannya dengan kata Rabb adalah hamba itu nomor 1, dia tidak memiliki kemerdekaan. Karena yang disebut dengan hamba adalah dia bukan orang merdeka. Dia bukan orang merdeka. Dia orang yang terikat. Namanya hamba. Terikat dengan apa dia? Terikat dengan aturan. Dari siapa? Dari tuannya. Kita misalnya punya budak, maka budak kita itu 1, kita miliki. Kita memiliki kekuasaan atas budak kita. Kita mengatur budak kita. Kamu bangun jam segini, kamu makan jam segini, kamu lakukan ini, kamu boleh tidur jam segini. Dia tidak punya kemerdekaan apapun. Tapi sebagai balasannya, saya beri kamu. Saya kasih kamu rumah, saya kasih kamu makan, saya kasih kamu nikmat dan seterusnya. Itulah makna Rabb. Lah, jadi kita ini berjanji kepada Allah bahwa kita ini akan menjadi budaknya Allah SWT.
menjadi slave of Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan begini, kita ini selalu kalau mendengar kata slave itu nampaknya buruk. Seakan-akan bahwa menjadi budak itu buruk. Memang iya kalau perbudakan manusia atas manusia. Karena tidak ada budak itu, tidak ada tuan yang baik. Tuan biasanya korup, ya, master itu biasanya macam-macam lah. Lah, ini menarik. Sebenarnya kan begini. Jadi, kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita, termasuk juga kita sendiri, kesadaran bahwa kita ini bukan dalam agama ini, kita bukan orang yang merdeka. Di hadapan Allah SWT, di hadapan manusia kita merdeka. Tapi di hadapan Allah kita ini budaknya. Karena itu kita memang tidak ingin menjalankan kehidupan ini dengan sebagai free man. Kita seperti slave di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena yang memiliki kita Allah. Karena yang punya otoritas atas diri kita Allah. Karena kita mau diatur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan A, untuk tidak melakukan B. Lah, ini yang harus kita didikkan buat anak-anak kita. Saya tahu ini sangat berat. Karena itu Allah meletakkan sebagai klaster pertama. Kenapa berat? Karena gaya hidup sekarang ini adalah menuju kebebasan. Cita-cita semua orang di dunia ini adalah freedom. Dan kita digiring untuk membebaskan diri kita dari apapun saja. Karena itu misalnya ada banyak kata-kata yang bisa kita pikirkan. Misalnya orang menyatakan be yourself, jadi dirimu sendiri, dan seterusnya. Padahal kalau kita mau pikirkan secara jernih, sebenarnya tidak pernah kita ini benar-benar merdeka. Karena hakikatnya kita ini selalu terpengaruh entah oleh lingkungan kita ini menjadi budak dari orang lain, dari pikiran oleh orang lain, dari tradisinya orang lain, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar freedom itu. Tetapi yang menarik, kita ini diarahkan untuk freedom dalam pengertian bahkan kita membebaskan diri kita dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama adalah pastikan anak-anak kita itu menyadari statusnya sebagai slave of Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi pendidikan itu harus diarahkan kepada kesadaran anak adalah slave of Allah. Ustaz, kayaknya kok nggak enak ya jadi slave-nya Allah. Kok jadi budak gini ya. Coba kita renungkan. Kita ini kalau memilih pakaian saja, benarkah kita ini merdeka? Tidak. Karena pakaian kita itu juga karena kita menonton advertisement. Ya, kita sudah dikungkung oleh iklan-iklan dalam bisnis dan kita tidak ada kemerdekaan. Susah sekali. Justru ketika orang itu tidak menjadi budaknya Allah SWT, dia menjadi budaknya orang lain. Dia menjadi budak budaya. Dia menjadi budak tradisi. Dia menjadi budak tren yang ada. Karena itu, begitu orang membebaskan dari semuanya dan hanya mau membudakkan pada Allah, that's the freedom. Itulah sebenarnya makna dari kebebasan yang hakiki. Karena selama orang tidak mengaitkan kepada Allah, tidak menjadi budaknya Allah, hakikatnya dia terpenjara. Dia tidak pernah benar-benar menjadi orang yang merdeka. Pendidikan pertama, kalau kita ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi surga Aden, bukan hanya kita, nanti anak-anak kita, termasuk kita sendiri, bapak-bapak kita, cucu-cucu kita, semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah di jannahnya. Ada kisah menarik tentang yufu Nabi Ahdillah ini. Dulu di Bai'ah Aqabah yang pertama, diawali tahun ke-10 itu, tahun ke-11 ada 6 orang datang ke Mekah dan tertarik dengan dakwanya Nabi masuk Islam. Nabi mendakwai mereka yang melakukan umroh dan haji. Begitu mereka bermalam di Mina, di tanah yang agak naik namanya Aqabah. Nah, Nabi mendakwai 6 orang ini masuk Islam dan berjanji, kata mereka, bahwa tahun depan saya akan membawa lebih banyak lagi. Tahun depan 12 orang datang dari Aus dan Khazraj. Mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah, ya, dikenal dengan Bai'atul Aqabah al-Ula, ya, bai'ah yang pertama. Kata Rasulullah SAW menyatakan, maukah kamu berbaiat kepadaku? Beberapa orang menyatakan, ya Rasulullah, kami kan sudah berbaiat. Mau apa lagi ya Rasulullah? Rasul mengulangi lagi, maukah kalian berbaiat? Akhirnya mereka kemudian menjulurkan tangannya
Dan kemudian menyatakan, kami berbaiat atas apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyatakan, kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mensyirikkan Allah, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk sam'an wa ta'atan, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah berkata lirih, jangan kalian suka meminta bantuan orang lain. Sebenarnya yang dimaui oleh Rasulullah SAW adalah kita ini punya harga diri. Jadilah orang yang punya iffah. Jangan suka minta-minta sama orang lain, jangan suka minta tolong dengan orang lain, kecuali memang kita membutuhkan. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah kita minta tolong. Tapi jangan punya pribadi yang sedikit-sedikit minta tolong sama orang, sehingga kita tidak punya dignity, tidak punya kehormatan sebagai manusia. Lah, singkat ceritanya, baiat ini kemudian sampailah kepada orang yang namanya Abu Hamzah di Syria. Imam Qurtubi menceritakan kisahnya ini. Abu Hamzah kemudian diceritain tentang bai'ah ini. Kata Abu Hamzah, saya berjanji ya Allah, karena bai'at itu salah satunya adalah tidak meminta bantuan kepada siapapun. Dia salah memahami, tapi dia bersumpah kepada Allah, saya bai'ah kepada Allah dan Rasulnya, dan saya tidak akan minta tolong kepada siapapun. Somehow kemudian dia berangkat haji bersama rombongan dari Syria menuju Mekah. Begitu dalam perjalanan itu ada sumur yang dia tidak diketahui, dia masuk ke dalam sumur. Begitu masuk ke dalam sumur, dia mau menjerit, minta tolong kepada orang-orang, teman-temannya, tapi dia tersadar, saya kan sudah berbaiat untuk tidak meminta tolong kepada siapapun saja, sehingga dia diam. Yang menarik, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia diam, maka kemudian orang-orang sudah mulai akan menutup sumur tersebut. Ada kayu, ada macam-macam, kata mereka, lah ini ada sumur ini bahaya, nanti mending kita tutup saja agar tidak mencelakakan orang yang akan berjalan berikutnya. Maka tanah-tanah itu mulai mengenai kepalaku, katanya Abu Hamzah. Tapi kata Abu Hamzah, aku hendak menjerit lagi, tapi sekali lagi aku teringat dengan janjiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam keadaan yang pasrah itu, tiba-tiba aku mendapati ada kayu yang dijulurkan dari atas, dan ada suara yang menyatakan, hati bi aidikum, kata dia, ambil tanganmu, mana tanganmu? Kemudian saya memegang kayu tersebut, dan dengan satu hentakan aku sudah berada di pinggir sumur tersebut. Dan aku menengok kanan kiri, ternyata tidak ada satu orang pun. Dan aku mendengar suara, demikianlah balasan dari orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi merekam cerita ini yang kemudian ditulis oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, tetapi baik Ibnu Arabi dan Al-Qurtubi menyatakan kisah ini adalah kisah yang tidak tepat, kisah yang salah, karena sebenarnya kita boleh minta tolong kepada orang lain. Tapi kenapa tetap dipakai oleh Imam Qurtubi dan Ibnu Arabi? Kenapa? Karena kisah ini bagus dalam kaitannya dengan pemenuhan terhadap janjinya kepada Allah SWT. Maka yang pertama, syarat agar kita ini nanti bersama anak-anak kita masuk surga adnnya Allah SWT adalah pastikan kita mendidik anak-anak kita agar memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji apa terutama? Tentu janji, kalau kita singkatkan, adalah janji untuk menjadi slave of Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yanqudunal misak, dan tidak merusak perjanjian yang sangat kokoh itu. Nah, misak ini kaitannya dengan makhluk. Misalnya suami dan istri, dia tidak merusak perjanjiannya dalam pernikahan, maka tidak akan selingkuh suaminya dan tidak akan selingkuh juga istrinya. Maka apa konteksnya pada keluarga dan pada pendidikan? Pastikan mulai sekarang kita menjadi man of integrity, menjadi orang yang bisa dipegang kata-katanya. Guru, orang tua, asatidz harus, kalau sudah ngomong A, harus bisa dipegang itu. Kalau janjinya A, sehingga anak kemudian benar-benar bisa menjadi orang yang punya integritas. Kita kalau berjanji kepada siapapun saja dalam bisnis, kalau kita sudah ngomong sama klien menyatakan A, jadi A.
Dan lakukan itu semuanya bukan untuk apa-apa, kecuali agar kita ini layak menjadi penghuni surga Aden. Jadi ada 2 kriteria itu. Yang klaster pertama, agar kita ini menjadi penghuni surga Aden dalam pendidikan. Ya, kita lakukan seikhlasnya. Benar-benar kita mendidik anak kita itu karena tujuannya kita ingin kelak dikumpulkan di surganya Allah SWT. Satu, pastikan kita memenuhi janji kita kepada Allah SWT. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq. Klaster kedua sekarang. Ini ada 3 prasyaratnya. Yang kedua adalah klaster kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kata Al-Qur'anul Karim. Klaster kedua ini ada 3 hal penting. Yang pertama, dia menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Apa itu? Menjalin tali silaturahim. Dalam konteks keluarga besar, ini memang agak tidak ke keluarga ya. Tapi kalau mungkin kita hubungkan ke pendidikan, bisa kita maknai dengan networking. Ya, misalnya pada keluarga dulu. Pastikan keluarga itu menjalin tali silaturahim dengan keluarganya. Silaturahim di sini maksudnya adalah keluarga yang punya ikatan darah dari satu ibu. Misalnya dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan pamannya, dan seterusnya. Keluarga dari ayah, keluarga dari ibu. Pastikan kita ini menjalin tali silaturahim. Kenapa ini penting? Begini ya. Kita ini kalau ada teman yang berbuat salah, mudah kita memaafkan. Tapi tidak pada keluarga. Kita semuanya tahulah, kalau kita ini sudah berkeluarga, nanti kadang adik kita punya masalah, istrinya adik kita punya masalah. Itu susah sekali kita memaafkan. Sekarang ini, mari kita kalahkan itu, egoisme kita. Misalnya kita menyatakan, saya saudara tua, enak saja, kamu yang muda, harus minta maaf dulu. Enggak, sekarang kita kalahkan semuanya, karena motivasi kita cuma satu, kita pingin menjadi orang yang dimasukkan oleh Allah sebagai ahli surga Aden. Nah, dalam konteks pendidikan, pastikan itu, ikatan antara murabbiyah, antara asatidz dengan murid, antara murid dengan murid, itu terjalin silaturahim yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita lebarkan sekarang pada konteks pendidikan, bagaimana anak-anak itu semuanya bisa berinteraksi secara baik. Ada good interaction antara student sama parent, student dengan teachers, teachers dengan teachers, sama student dengan student. Nah ini kalau nanti jadi, nah ini yang disebut dengan mereka menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Maka pendidikan yang baik adalah jika terjadi interaksi yang baik. Jaga itu, interaksi antar misalnya kakak kelas dengan adik kelas, antar sesama. Karena banyak di pendidikan ini yang rusak di situnya. Misalnya kakak kelas, banyak kita tahu ya, balas dendam kepada adik kelasnya. Nah ini sekarang lagi masuk awal-awal perkuliahan, terutama di tingkat itu. Balas dendam terjadi lagi. Masya Allah kalau kita lihat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pastikan ada interaksi yang baik. Nomor 1 persyaratnya. Nomor 2, yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quranul Karim adalah yakhshawna. Yakhshawna itu takut yang dihasilkan karena ilmu pengetahuan, yaitu khosyah. Ya, khosyah adalah rasa takut yang muncul karena kita mendapatkan ilmu, dapat pengetahuan, yang pengetahuan itu kemudian mengenerate rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Berarti orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya, para asatidz harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa? Tentang Al-Qur'anul Karim, tentang ajaran agama, agar apa? Muncul khosyah. Artinya dia takut kepada Allah itu genuine, karena muncul berdasarkan pengetahuan. Nah ini tugas banget pendidikan, karena kadang-kadang anak-anak kita itu takut, misalnya untuk tidak sholat jamaah, takut untuk apalah, itu bukan genuine berdasarkan khosyah yang ada dalam hatinya, tapi karena takut karena punishment misalnya, dan seterusnya. Dan itu yang harus kita lawan. Ya, itu yang harus kita lawan, karena kita pingin
mereka itu punya takut yang genuine, yaitu rasa takut yang benar-benar muncul karena ilmu pengetahuan, rasa takut yang muncul karena knowledge, ya, karena disebutkan di dalam Al-Quran rasa takut yang karena pengetahuan itu disebut dengan khasyah. Misalnya Allah SWT menyatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itulah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi apa? Ada hubungan antara ilmu dengan fear of Allah Subhanahu wa taala, antara ilmu dengan khasyah. Maka orang tua harus, dalam kaitan dengan orang tua harus ngaji. Ibunya juga harus ngaji, bapaknya juga harus ngaji. Jangan anaknya saja yang ngaji di Tursina misalnya, semuanya ini harus include, semuanya membangun khasyah, membangun rasa takut kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan ilmu. Di Tursina sendiri, para pendidik, murabbi, murabbiyah, asatidz, semuanya berusaha menanamkan rasa takut kepada Allah, bukan karena seperti karena ajar satpamnya, tapi karena kesadaran kognitifnya dia. Itu yang dimaksud khasyah. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, surga Aden balasannya. Jadi ini kesadaran kognitif yang membuat anak kemudian tidak akan melakukan perbuatan buruk karena dia takut sama Allah SWT. Masya Allah. Dan ini berat, tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Ya iya, wong pahalanya surga Aden. Ya, oke, yang terakhir. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka takut terhadap kalkulasi hisab nanti yang buruk. Apa prakteknya? Prakteknya adalah kita ini mulai mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, dia harus kalkulatif. Maksudnya kalau dia melakukan tindakan, kelemahan dari anak-anak itu biasanya dia tidak berpikir tentang resiko. Apalagi karena anak-anak itu dalam bahasa Al-Quran disebut pada usia ketika emosinya sangat kuat. Ya, kata Roma Irama, darah muda. Ya. Jadi syiddah ibaratnya kalau dalam bahasa Al-Quran. Nah, pengendalian terhadap emosi itu sangat dibutuhkan di masa-masa yang sangat muda ini. Nah, kadang-kadang mereka akan melakukan apapun tidak peduli dengan resikonya. Nah, su'ul hisab itu maksudnya mereka punya rasa yang rasa takut yang membuat dia tidak mau melakukan perbuatan buruk dan mau melakukan perbuatan baik karena mikir kalkulasinya. Nanti kalau saya begini saya dapat ini, kalau saya begini nanti saya begini, dan seterusnya. Makanya di khauf itu diletakkan lebih rendah setelah khasyah, karena khasyah itu kesadaran yang lebih genuine, ya, karena muncul dari kognisi anak yang menyadari tentang baik dan buruknya, dan itu bisa dilakukan melalui apa? Pendidikan, ya. Tapi yang kedua, kalau tidak bisa, yaitu khauf. Ada rule yang mereka taati. Ya, jadi sekolah harus bikin aturan yang bisa membuat anak, nanti anak takut, ini kalau gini nanti saya dapat su'ul hisab. Baik di dunia, sampai nanti dia menyadari tentang di akhirat. Nanti kalau saya begini, bagaimana nasib saya di akhirat? Nanti kalau saya begini gitu. Tapi pada konteks pendidikan, ini mungkin yang biasa dikenal dengan stick and carrot method, ya, metode wortel dengan stick, ya. Tetapi dia letaknya itu diletakkan yang kedua setelah khasyah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa disentuh dengan khasyah untuk takut itu. Kognisinya baik, diajarin, kemudian menjadi orang yang tidak bisa. Harus ada rule, harus ada aturan. Nah, bahasa Al-Quran di ayat ini adalah wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut terhadap hisab yang buruk. Makanya nanti sama kalau keluarga prakteknya, misalnya sekarang ayah ibunya, mama papanya misalnya kalau melakukan tindakan mulai berpikir begini ini sesuai enggak, begini ini kira-kira nanti di akhirat kita mendapatkan kebaikan atau keburukan, dan seterusnya. Nah, terus anak-anak kita juga kita didik ke sana. Mas, enggak boleh begitu mas, karena nanti begini. Nah, kita ajarin resiko-resikonya itu. Nah, itu namanya su'ul hisab. Nah, kalau kita bisa kayak begitu, kita entitled untuk mendapatkan Jannatu Aden. Terakhir, klaster ketiga sekarang yang menjadi terakhir, pendidikan itu. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita sehingga kita nanti semuanya dimasukkan oleh Allah SWT dan surga Aden adalah, sekarang ada 4. 1, walladzina
sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, nomor 1. Yang kedua, wa aqamus shalah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Yang terakhir adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ada 4. Jadi masing-masing monggo dipilih nanti. Kalau bagi Tursina, saya kira semuanya harus dilaksanakan. Tapi bagi orang tua, mari dipilih. Mau klaster yang pertama, klaster yang kedua, klaster ketiga. Syukur-syukur semua klaster itu ada pada keluarga kita. Makin baik itu. Oke, klaster yang terakhir. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam meraih keridhaan Allah SWT. Ini umum ya, bahwa apa maksudnya? Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Sabar di dalam menjauhi larangan Allah SWT. Sabar ketika kita mendapatkan musibah atau ujian. Kita didik anak kita juga begitu. Ya, sabar di dalam menjalankan ibadah, menjauhi larangan Allah. Berat sekali memang, apalagi di usia anak-anak ketika curiosity-nya sangat besar. Tapi kita harus melatih itu agar anak-anak punya daya tahan, ya, punya steadfastness-nya itu namanya sabar, ya. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mengestabliskan sholat. Begini, ini penting. Terutama buat orang tua, kalau kita ini punya anak-anak, itu bagaimana sholat itu menjadi pilar di rumah tangga. Pastikan dijaga waktunya, pastikan dilihat anak-anaknya ketika melaksanakan sholat. Gini ya, kita ini seringkali sebagai orang tua hanya memerintahkan anak untuk sholat, tapi kita tidak memperhatikan sholatnya anak. Misalnya bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, apakah dia sudah membaca secara proper. Ya, karena kita ini, saya punya anak banyak ya. Saya melihat sendiri bagaimana anak saya kalau saya tidak memperhatikan, ya, dia sholat cepat sekali, Allahu Akbar. Asalkan selesai sudah Nah, ini tidak akan menjadikan anak mengestabliskan sholat. Maka sholat harus dirasakan buat anak menjadi pilar dari kehidupannya. Satu, jadi pilar, karena itu serius dalam menjalankannya. Secara waktu, tempatnya, pakaiannya, cara melaksanakannya, itu menjadi sentra. Itu namanya aqamus shalah. Di Tursina alhamdulillah ada masjid. Nah, ini harus dikontrol benar, aqamus shalah. Karena rumusnya sama ya, kalau sholatnya baik, insya Allah nanti kesemuanya menjadi baik. Karena itu harus aqamus shalah. Berikutnya, kata Al-Quranul Karim, wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Maksudnya, jadikan punya habit of spending, punya kebiasaan untuk bersedekah, berinfak. Maksudnya, kembangkan rasa empati sosialnya, kembangkan rasa solidaritas sosialnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk spending. Ya, kalau buat anak-anak mungkin karena dia belum punya, tapi bagaimana kita mendidik anak-anak itu punya sosial empati, punya solidaritas, nah, karena itu penting. Nah, bagi orang tua, ajarkan anak-anak kita untuk spend di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau terang-terangan, mau rahasia, maksudnya adalah in any condition. Maksudnya sedekah menjadi habit dari keluarga tersebut, habit dari anak-anak, suka membantu orang lain, suka memudahkan orang lain, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang terakhir, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, menolak kejelekan dengan kebaikan. Kalau dia disakiti, kalau dia dan seterusnya, maka dia akan merubah dengan cara yang lebih baik. Dia tidak membalas kemarahan dengan kemarahan lagi. Nah, ini juga harus ditradisikan, baik di rumah, apalagi di institusi sekolah seperti Tursina di Ma'had. Sehingga ini jadi sabar, establish prayer, kemudian habit of spending, dan kemudian membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang yang kayak begini, kata Allah SWT, ulaika lahum uqbaddar,
buat mereka semuanya itu akan dibalas dengan balasan yang paling terbaik. Apa balasannya? Perhatikan ayat yang ke-24. Jannatu adn, dapat jannatu adn dia. Yadkhulunaha, dan mereka akan masuk ke dalam surga Aden itu bersama siapa? Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden bersama bapak-bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, anak cucu-cucunya, dan itulah yang kita inginkan. Balasan yang kita harap-harapkan dari pendidikan yang kita berikan pada anak-anak kita. Bagi orang tua, bukankah itu yang kita idam-idamkan agar kelak kita dijumpakan lagi dengan anak-anak kita, ya, dengan bapak-bapaknya, yang nanti kemudian kita dimasukkan bersama-sama dalam Jannatu Adn. Sebuah hadis menyatakan Jannatu Adn itu hanya dihuni para nabi, dihuni orang-orang yang saleh. Hatta penduduk surga terkagum-kagum dengan Jannatu Adn. Kenapa? Karena yang dari dalamnya itu bisa melihat ke luar, dia transparan. Semua orang terkagum-kagum, wow. Nah, kita ini punya peluang untuk bisa masuk ke sana. Caranya didiklah anak-anak kita dengan yang tadi itu. Klaster 1, 2, 3. Dan kita akan berpeluang untuk masuk surga Aden. Nah, dengan siapa? Bapak-bapak kita, pasangan kita, anak-anak kita. Belum cukup dengan itu, lihat ujung kalimatnya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Malaikat akan masuk dari tiap pintu di surga itu. Ngapain mereka? Memberikan congratulation. Karena lelahnya kita saat kita mendidik, baik orang tua mendidik di rumah, para asatid murabbiyah mendidik di Tursina. Siapa yang tidak capek mendidik anak-anak dengan berbagai macam kelakuannya? Tapi kalau semuanya itu kita niatkan agar kita ini pantas menjadi penghuni surga Aden, insya Allah itu yang akan membuat kita ikhlas. Tapi kalau kita mendidik karena satu, urusan kalkulasi uang semata-mata misalnya, atau kita mendidik karena semata-mata melihat orang tuanya atau melihat anaknya, kita pasti kecewa. Karena kadang-kadang luntur itu niat kita itu. Karena itu harus kita jadikan lagi fondasinya, bahwa saya mendidik, bahwa saya merawat anak saya, bahwa kami orang Tursina mendidik anak-anaknya, tidak lain tidak bukan kecuali agar kita ini dipantaskan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam Jannatu Aden. Nanti malaikat akan menemui kita di pintu-pintu surga Aden itu dengan menyatakan apa? Salamun alaikum tibtum, salamun tahiyyatuhum salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Congratulations, ya, selamat atas kesabaran yang telah kalian lakukan dulu di dunia. Dalam apa? Dalam mendidik. Nah, pahalanya Masya Allah. Apalagi kalau nanti kita berhasil, anak-anak kita jauh lebih hebat dari kita. Masya Allah, lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita akan dimasukkan ke dalam surga yang lebih tinggi lagi kalau kita memiliki anak-anak yang lebih hebat lagi dari kita. Kalau misalnya, apalagi ada banyak hadis yang menunjukkan ya, bahwa orang-orang yang baik itu nanti bisa memberikan syafaat kepada orang-orang temannya, atau anak nanti bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Masya Allah. Saya akhiri dengan satu hadis dari Rasulullah SAW. Inna Allah yarfa' dzurriyatal mu'min min darajatihi wa in kana dunahu fil amal litaqarra bihi ainuhu. Ya, summa qara'a walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biibanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ila akhirih. Kata Allah SWT, nanti orang itu akan dipertemukan ya, kalau anaknya lebih soleh, nanti orang tuanya di bawahnya, anaknya nanti di mana bapak saya? Dia mencari nanti. Nah, dia menyatakan, malaikat menyatakan, oh, orang tuamu di level yang lebih bawah. Kata dia, saya dulu beramal itu juga untuk orang tua saya. Maka dinaikkanlah. Demikian juga anak-anak, kalau dia kalah posisinya dengan orang tuanya, nanti untuk menambah kebahagiaan orang tuanya, anak-anaknya dinaikkan oleh Allah sampai kemudian mereka bertemu. Itulah yang dimaksud ayat Al-Quran yang menyatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum ya dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka akan mengikuti mereka. Ya, dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam iman, alhaqna bihim, kami akan satukan mereka, kami akan pertemukan mereka, kata Allah.
Dengan siapa? Dengan anak cucu-cucunya ini. Ya, orang tuanya ini. Ya, Masya Allah. Ini satu kegembiraan yang kita inginkan bersama-sama, sehingga dalam mendidik ini kita tidak merasa lelah. Ya, tentu saja tetap lelah, tetapi lelahnya ini karena lillah, insya Allah akan membuahkan keindahan dalam kehidupan kita, bukan saja di dunia ini, tapi lebih-lebih nanti di surga kita mendapatkan darul farah, mendapatkan jannatu aden yang kelak bersama-sama kita dikumpulkan di jannahnya. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian sebagai pengantar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Ustaz Yahya. Insya Allah sepertinya sudah sangat cukup, Ustaz. Yang disampaikan juga sudah cukup, waktunya juga panjang. Tadi kita mulai dari jam 9 lewat ya Ustaz ya, sekarang sudah jam 11. Baik Bapak Ibu Wali Santri, Dewan Asatid, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita juga selalu atau istiqomah dalam kebaikan, insya Allah. Untuk yang terakhir yaitu adalah penutup dan doa untuk kami semua Ustadz. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bisa membimbing anak-anak kita selalu dalam keadaan baik Ustadz. Ini persilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu tabik aw min khalqik أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعة من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير وأهل العصيان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu ikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Wali Santri, saya juga selaku moderator dan juga perwakilan dari Tursina, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kajian pagi hari ini. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.